Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman walhiqna bis salihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, puja puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang yang penuh berkah ini Allah masih menganugerahkan nikmat yang sangat banyak kepada kita. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa melaksanakan sholat zuhur berjamaah di Masjid Baitul Adli, Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang kita cintai. Terhimpun tiga keutamaan dari salat zuhur kita siang hari ini. Yang pertama, kita melaksanakan salat zuhurnya di masjid. Yang kedua, kita laksanakan secara berjamaah. Dan yang ketiga, kita tunaikan di awal waktu. Mudah-mudahan amal salat zuhur kita menjadi pemberat timbangan kebaikan kita kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya istiqomah hingga hari kiamat. Bapak Ibu hadirin, para pimpinan dan jamaah Masjid Baitul Adli yang saya hormati, judul kajian atau kultum zuhur pada siang ini adalah pentingnya mencintai Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah zuhur rahimakumullah, ada satu doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW yang kelihatannya kurang populer di kalangan umat Islam. Doa ini sangat bagus, doa ini sangat indah, yaitu doa agar kita dapat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad SAW bersabda tentang doa ini, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amal alladhi yuballighuni hubbaka. Allahumma ij'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa min ma'i al-barad. Rawahu Tirmizi. Artinya adalah, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu untuk dapat mencintaimu, dan aku memohon kepadamu untuk mencintai orang-orang yang mencintaimu, dan aku memohon kepadamu untuk melakukan amal perbuatan yang dapat mengantarkan diriku kepada cinta kepadamu. Ya Allah, jadikanlah cintamu lebih kucintai daripada diriku sendiri, keluargaku, dan air yang dingin di padang tandus. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Di dalam hadis ini, hadirin jamaah zuhur rahimakumullah, Nabi kita mengajarkan doa yang sangat indah. Yang pertama, kita mohon, Allahumma inni as'aluka hubbaka, mohon kepada Allah
agar kita dapat mencintai Allah. Jadi Allah yang membolak-balikan hati, Allah yang mengatur jiwa kita, maka kita minta langsung kepada pemilik hati ini agar kita cinta kepada Allah. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka, dan mencintai orang-orang yang mencintai Engkau ya Allah. Jadi kita mohon kepada Allah agar kita bisa cinta kepada Allah, lalu kita cinta kepada orang-orang yang mencintai Allah. Para ulama, para kiai, para ustadz, para wali, orang-orang yang cinta kepada Allah, kita mohon agar kita mencintai mereka. Karena dengan mencintai orang-orang yang cinta kepada Allah akan mengantarkan kita kepada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal amalal ladzi yuballighuni hubbaka, dan melakukan amal-amal perbuatan yang dapat mengantarkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Melakukan amal-amal yang bisa membawa kita semakin cinta kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah cintamu kepadaku, kata Nabi, melebihi cintaku kepada diriku sendiri, melebihi cintaku kepada keluargaku, dan melebihi cintaku kepada air yang dingin ketika sedang kehausan di padang tandus. Subhanallah. Bapak Ibu hadirin jamaah zuhur rahimakumullah, mengapa Nabi melantunkan doa yang begitu luar biasa ini tentang cinta kepada Allah? Paling tidak ada 5 alasan mengapa kita perlu mencintai Allah. Yang pertama adalah karena Allah adalah pencipta dan pemberi segala nikmat. Allah yang menciptakan kita, yang tadinya dari sesuatu yang tidak ada, dari sesuatu yang tidak disebut, sesuatu yang nisbi, tidak ada. Lalu Allah ciptakan kita dan kemudian kita hadir di dunia saat ini. Lalu kita punya keluarga, lalu kita punya rezeki, lalu kita diberikan berbagai hal kenikmatan kehidupan di dunia. Maka karena sebab itulah seharusnya kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, karena cinta kepada Allah akan membawa kedamaian hati. Orang yang hatinya penuh kepada cinta kepada Allah, hatinya tenang, hatinya damai, hatinya tentram, tidak gundah gulana, tidak gelisah, tidak stres. Kenapa? Karena dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang yang cinta kepada Allah, maka ini adalah kunci keberhasilan hidup di dunia dan di akhirat. Mengapa ini kuncinya hadirin? Karena sesungguhnya dunia ini, alam semesta ini adalah dalam genggamannya Allah Subhanahu wa taala. Alam semesta ini semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jabatan kita, keluarga kita, harta kita, kendaraan kita, semuanya itu semua dalam kekuasaan dan genggaman Allah. Maka siapa yang cintanya kepada Allah sangatlah dalam, maka ini adalah kunci keberhasilan di dunia dan di akhirat. Yang keempat, kenapa kita perlu mencintai Allah? Karena ketika kita mencintai Allah, Allah akan balik mencintai kita. Nah, ini penting hadirin. Kalau Allah cinta kepada kita, maka berbagai macam keberkahan, berbagai macam kebaikan, berbagai macam hal-hal yang positif akan kita rasakan dan kita nikmati dalam hidup ini. Walaupun kita diuji oleh Allah, kita akan senantiasa menjalannya dengan penuh kebahagiaan karena Allah cinta kepada kita. Dan yang kelima hadirin, mengapa kita perlu mencintai Allah? Karena cinta kepada Allah akan memberi makna hidup yang sebenarnya. Seseorang yang hatinya terpikat dengan dunia,
seseorang yang hatinya terpikat dengan harta, seseorang yang hatinya terpikat kepada wanita atau kepada laki-laki, itu tidak akan memberikan makna yang dalam hidupnya. Dia tersandera oleh hawa nafsunya. Tetapi seseorang yang hatinya penuh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hidup ini akan begitu kuat bermakna, begitu indah dalam menjalaninya. Itulah yang dirasakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, karena beliau begitu sangat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Zuhur rahimakumullah, lalu bagaimana cara agar kita bisa mencintai Allah? Yang pertama, ma'rifatullah. Kita harus mulai mengenal Allah. Kita harus menggali Al-Quranul Karim, menggali hadis, mempelajari pendapat-pendapat ulama tentang Allah, ma'rifatullah. Karena kalau tidak kenal tentang Allah, bagaimana kita bisa cinta? Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Bagaimana kita bisa cinta kepada Allah kalau kita tidak kenal dengan Allah? Nah, ini yang pertama, kita harus ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, cara agar kita bisa cinta pada Allah, merenungi nikmat-nikmat Allah kepada kita. Nikmat hidup, diberi oksigen, diberi kesehatan, diberi rezeki, diberi keluarga, diberi berbagai hal anugerah-anugerah yang sangat banyak. Ini akan bisa membawa kita kepada cinta kepada Allah. Yang ketiga, memperbanyak zikir, mengingat Allah. Perbanyak zikir hadirin. Zikron kathiron, bukrata wa asila. Zikir yang banyak di waktu pagi dan sore hari. Begitu kata Allah. Jangan sekedarnya zikir, tapi yang banyak, yang tidak terhingga. Itu kita upayakan zikir sebanyak-banyaknya. Yang keempat, cara agar kita bisa cinta kepada Allah, yaitu mencintai Al-Quran dengan membaca dan mentadaburinya. Kenapa? Karena Al-Quran ini adalah kalamullah. Al-Quran ini adalah omongannya Allah. Maka siapa yang membacanya, mentadaburinya, dia akan cinta kepada Allah. Yang kelima hadirin, cara agar kita bisa cinta kepada Allah, mendirikan sholat dengan khusyuk. Jadi tunaikan sholat 5 waktu di awal waktu berjamaah di masjid seperti ini, dan tunaikanlah dengan khusyuk. Maka ini akan menanamkan cinta yang kuat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keenam, bagaimana agar kita bisa cinta kepada Allah? Mengingat akhirat dan keabadian cinta kepada Allah. Kita harus paham hadirin, dunia ini sementara. Adapun yang kekal abadi adalah akhirat, dan kita akan berjumpa dengan Allah. Maka agar kita bisa cinta kepada Allah, sadarilah akhirat menunggu kita. Allah akan menghisap kita. Ketujuh, bagaimana agar kita cinta kepada Allah? Bersahabat dengan orang-orang soleh. Ada orang-orang soleh, para ulama, para kiai, para ustadz, para guru, orang-orang yang taat ibadah. Mereka yang soleh, dekati, berteman dengannya, bergaul dengannya, minta ilmunya, minta petunjuknya. Ini akan membawa kita cinta kepada Allah. Terakhir, bagaimana agar kita bisa cinta kepada Allah? Berdoalah, memohon cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang akan menurunkan cinta itu ke dalam dada-dada kita. Hadirin jamaah Zuhur rahimakumullah, demikian untuk kajian zuhur kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi hamba-hamba Allah yang cinta kepadanya, sebagaimana dalam Al-Baqarah ayat 165, walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Adapun orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita beristighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim.
siratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Hamdan ya rabbana walakal hamdu walakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wa amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wa afa indal hisab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.